Yakub pulang dari rumah mertuanya, itu membawa pasukan yang cukup besar, betul nggak? Tapi Musa waktu dia pergi ke Mesir untuk melepaskan umat Israel, apa yang dia bawa dari rumah Yitro mertuanya? Nggak ada. Cuma istrinya sama anaknya. Nggak ada, saudara. Jadi dengan kata lain benar-benar hidupnya dinolkan. Haleluya. Dinolkan. Dan berapa tahun? 40 tahun. Yakub cuma 14 tahun. Ya namanya juga Yakub, namanya penipu, ya kan? Mana mau ditipu, haleluya. Ya, jadi 14 tahun ke 40 tahun, tapi Musa nggak mendapat apa-apa. Gitu loh, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah lihat ini saudara, dan tetap akan diproses oleh Tuhan. Dinolkan, caranya gimana? Kita jangan terima. Jangan terima keadaanmu yang penuh kelemahan. Tuhan tidak pernah mengendaki engkau hidup dalam kelemahan. Bangkit. Lihat janji Tuhan yang bisa membuatmu keluar dari kelemahanmu. Lihat janji Tuhan, temukan rema dari Tuhan yang bisa membuat mengganti kelemahanmu menjadi kekuatan. Jangan pernah minder dengan bentuk wajahmu walaupun tidak kamera face. Ngerti maksudnya? Artinya bukan wajah yang bisa ditampilkan di kamera. Saudara tahu, mungkin orang bilang ya, kita ini gak menarik gitu ya. Justru ketidakmenarikanmu itu menjadi salah satu nilai dengan nilai jual yang tinggi dari dirimu. Jadi udah berdamai dengan diri sendiri. Haleluya. Nah kembali saudaraku, dia mengubah semua kelemahan itu jadi kelebihan. Bisa. Kalau orang gak kenal Tuhan aja bisa, masa kita yang kenal Tuhan? Saya juga dulu nggak bisa diharapkan. Ya secara manusia orang yang nggak bisa diharapkan, gagal. Saya rata-rata sering gagal. Saya juga lihat dalam keluarga kami sering gagal. Kayak ada kutuk kegagalan. Dan saya nggak mau ini. Saya melihat ke saudara-saudara saya ya, kakak abang saya. Istilahnya nih ya, kalau secara kerja, mandi uang. Menghasilkan uang itu bisa mandi uang. Tapi nanti bisa lebih besar pasak daripada tiang gitu loh. Anak buahnya semua udah jadi konglo, dia jadi kolong melarat. Saya melihat itu. Dan itu pun hampir menghampiri saya. Dan saya nggak mau. Saya kejar Tuhan. Saya cari Tuhan. Dan saya temukan jawabannya. Dan saya lepaskan diri saya dari kutuk itu. Mana haleluyanya? Dan kalau saya mau terima kenyataan hidup, ya saya akan hancur lagi. Amin. Dan itu saya renungkan. Kenapa ya? Kok bisa ya? Saya bilang. Kok bisa? Kenapa seperti digantung terus? Jadi ada kutuk kegagalan. Makanya ayo buat pemetaan keluarga. Perlu loh. Soalnya perlu belajar apa, kutuk apa, dosa apa yang lebih menonjol di keluargamu. Kelemahan apa? Ada orang berat jodoh, ada. Pokoknya dalam keluarga itu susah kali dapat jodoh, ada. Kalaupun dapat, pasti yang aneh-aneh. Saya tahu ada. Bukan banyak. Artinya nih dia berhasil, semua anaknya semua sukses. Tapi dalam hal jodoh, ganteng dan cantik semua anaknya. Sukses, ada yang dokter, ada yang ini, ada yang insinyur. Dan di pekerjaan pun semua oke-oke semuanya. Tapi dalam hal jodoh, berat semuanya. Dan kalaupun akhirnya nikah, ke orang yang gak jelas. Kalau dari status, dari cantik, dari ganteng, harusnya wow dapat yang gimana-gimana gitu ya. Biar sepadan, ada. Nah saudara kalau udah lihat itu ada, jangan bilang ya sudah takdir, udah nasib. Ya jadi padamu. Sampai sini nggak?
Gak bisa dipungkiri. Alkitab bilang, aku akan membalaskan kejahatan setiap orang sampai keturunan ketiga dan keempat loh. Kita nggak tahu nenek moyang kita. Oke, mungkin masih orang tua kita tahu ya. Kayaknya orang tua saya baik-baik aja. Tapi bolangmu, opungmu, opung bapakmu mana mungkin kamu kenal lagi. Atau opungnya opungmu, udah opungmu pun ke opungnya. Itu nggak bisa dipungkiri. Saya pernah layani satu orang. Sehat walafiat, kekar badannya, tiba-tiba lumpuh total. Dicek dokter, sehat semua. Gila nggak? Ini di Porsea, daerah Silamosik. Lalu saya mulai, ini rumahnya rumah panggung ya. Dan saya mulai tanyai istri dan anak dan orang tuanya, kebetulan ada di situ. Saya langsung bilang, dari keluarga kalian ada dukun nggak? Sempat mau ngeles, saya bilang kalau kalian ngeles aku pulang, nggak ada gunanya. Saya langsung ancam saudara. Ada dukun nggak? Langsung ya ada, dari opung kami ini dukun besar. Nah, langsung saya dapat. Itu penyebabnya. Biasanya itu kutuk turunan. Ada yang dalam keluarga pasti ada orang gilanya. 8 anaknya, 8 menikah, punya anak semua 8-8-nya, tapi setiap anaknya semua punya orang gila. Enggak, saya ngomong ini kita harus bongkar itu. Dan Tuhan tidak menghendaki kau ada di sana. Dan ada. Contohnya nih, 8 bersaudara, 4 perempuan, 4 laki-laki. Laki-laki dapat istri semuanya, perempuan dapat suami, baik-baik semuanya, kaya-kaya. Tapi setiap keluarga pasti ada orang gilanya. Udah ada orang gilanya, kawin cerai. Ada. Mati muda. Telusurilah, pasti keturunan dukun. Pasti itu. Udah 27 tahun jadi gembala. Dan hampir setiap orang yang seperti itu, begitu saya telusuri. Dan biasanya keturunan orang-orang begini, keras kepala mendengar firman. Kadang-kadang walaupun bertobat, kalau bisa dia ngatur Tuhan. Dan sangat sulit untuk taat. Nah saudara, kita bisa bebas nggak dari situ? Sangat bisa, kenapa tidak? Kristus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita dengan sempurna. Jadi kita bisa lepas, bisa. Kita perlu pemetaan diri. Pemetaan keluarga. Pahami dosa apa yang menonjol di keluarga. Dan kutuk apa yang lebih dominan, menonjol. Ayo dan cari Tuhan. Jangan nanti habis ibadah ini kau datangi aku. Jadi dosa apa dalam kutuk keluarga kami? Ya mana ku tehe. Jemaat ini pengen instan semua kayak kedukun aja kalian. Kenapa? Tuhan izinkan seperti itu. Karena Tuhan rindu engkau mencarinya dengan segenap hati. Jangan kayak kedukun. Kasih duit. Makanya saya paling benci kalau kadang-kadang orang saya layani orang baru kasih amplop. Kayak dukun aja wak ditaruh. Ini karena kebiasaan kedukun. Enggak salah sih memberkati hamba Tuhan. Tapi saya lihat inilah ya, baru setelah itu dia merasa apa? Jasaku udah dibayar. Enak aja loh. Emang itu bisa dibayar? Haleluya. Kadang-kadang kebanyakan saya tolak. 95% saya tolak. 5% aja saya terima, itu pun kalau udah Tuhan bilang jangan. Atau kita bisa ngeliat lah. Kita langsung bisa tahu itu. Ketulusan hatinya. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan. Saudara harus kejar Tuhan. Kalau belum dapat, kejar terus. Aku pun bertahun-tahun lu mengejar itu. Saya bertobat 89 bulan 11. 6 tahun saya baru dipercaya Tuhan menggembalakan. Dan itu selama 6 tahun itu sekolah proses namanya. Sampai 94 saya masih jatuh bangun.
Pas di akhir 94, khususnya 95 awal, saya mengalami kebangunan rohani yang dahsyat. Saya bertemu Tuhan kembali. Setelah lahir baru 89, itu pengalaman saya dengan Tuhan itu spektakuler. 89. Tapi dari 89 sampai ke 95 awal, saya jatuh bangun. Berproses. Saya harus banyak belajar. Dan saya harus banyak lagi dikikis sama Tuhan. Baru 95 awal, saya benar-benar mengalami putus total tali pusar itu. Dan saya selesai dengan diri saya. Saya tidak terlalu pusing lagi dengan harga diriku. Saya enggak terlalu pusing lagi dengan masa depanku. Dulu itu menjadi pergumulan nomor 1 di hidupku. Janganlah coba-coba ada yang musik harga diri. Haleluya, itu dulu, haleluya, dulu. Tapi setelah aku lepas, tidak lagi, artinya gini, merdeka dari diri sendiri. Sorry ya, ini orang Kristen kita, masih kelihatan kok, dari jidat kita kelihatan. Kalau kita ini masih terikat sekali dengan diri sendiri. Artinya masih berpusat kepada diri sendiri. Topik-topik doamu semuanya masih berkaitan dengan semua yang kau butuhkan, kepentinganmu. Saudara, yang menjadi kebutuhan kepentinganmu, itu udah Tuhan sediakan sebelum kau lahir. Tuhan mau kita benar-benar lepas dari semua yang bernama kepentingan diri sendiri. Makanya gak boleh lagi ada kepentingan. Nah, sangat berbahaya kalau orang masih punya kepentingan diri sendiri, masuk sekolah teologi, lulus jadi pendeta dengan nilai terbaik. Lulus lagi dengan nilai terbaik plus pasilida, putuslah ini. Karena apa? Dia memang pasilida, dia pintar dalam berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi saudaraku yang asal Tuhan, dia belum selesai dengan dirinya sendiri.